Jangan lupa subscribe, like, comment, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Rani merupakan anak tunggal dari perkawinan kedua ibunya, sedangkan dari perkawinan pertamanya, ada 2 orang anak laki-laki yang otomatis menjadi kakaknya Rani. Kehidupan keluarga tersebut sering membuat warga sekitar merasa resah, karena sering terjadi keributan-keributan. Hingga suatu saat ayah Rani bercerai dengan ibunya Rani. Entah masalahnya apa, tapi itulah yang terjadi. Ibunya Rani yang bernama Tiara ini menikah lagi dengan seorang pria lain dari suku NTT. Suami ibu Tiara yang baru ini membawanya untuk diboyong ke NTT. Yang anehnya, Rani dan kedua kakaknya ditinggal begitu saja. Meskipun begitu, ayah kandung Rani masih suka mengirim uang untuk kebutuhan kehidupan Rani. Saat itu Rani berusia 13 tahun, dan kedua kakaknya telah menginjak umur 20 tahunan. Mereka hidup tanpa ayah dan ibu. Pak, itu si Rani. Gimana ya? Ibunya nggak ada, kakaknya. Ya, Bapak tahu sendiri kan. Sering mabok, suka bawa perempuan. Malahan suka nginep loh, Pak. Itu dia Bu, saya juga udah merhatiin. Ikut mikirin. Si Rani kan anaknya baik, tapi lingkungan terdekatnya kayak gitu. Ini ngaruh ya sama pertumbuhan. Psikologinya juga. Gini aja, langkah pertama, kita mediasi dulu. Kita sampein aja kalau kondisi kayak gini dibiarin terus, saya selaku RT akan ikut nanganin. Karena sedikit banyak ngaruh ke lingkungan juga. Langsung usir aja kali. Jangan gitulah. Nggak baik juga lah. Abis nyebelin banget lihat kelakuannya. Bayangin, si Rani kerja keras sendirian. Ngepel, nyuci, nyapu halaman. Pokoknya semua kerjaan rumah dia doang yang ngerjain. Ampun deh, kasihan kan kakak-kakaknya mah. Kerjaannya cuma ngeberantakin, ngotorin, mana pakai marahin si Rani segala. Nanti pas mereka ada di rumah, kita datengin aja. Kita bareng-bareng aja gitu ya. Tapi kapan? Nanti aja, diinfoin di WA group aja. Gitu ya. Ya udah. Lu pada sadar gak sih? Apa yang udah kalian lakuin? Udah ngeberisikin tetangga, sekarang pada bawa cewek. Pakai pada nginep lagi. Dasar ya. Nggak pada mikir lu. Kalian semua ya. Emang bapak moyang lu yang pada biayain kita, ngasih makan kita. Nggak usah pada pusing lu pada. Ngurusin rumah tangga orang lain. Ini hak kita tahu. Ingat, kalian masih punya adik perempuan yang masih kecil. Emang kalian mau ngajarin kelakuan bejat sama adik kalian? Dengerin nih, gua harus ngomong pakai bahasa apa ya? Kayaknya cukup jelas deh. Tadi gua bilang, urusan dalam di keluarga kita bukan urusan orang lain. Adik gua nih mau jadiin apa aja, itu bukan urusan elu. Itu sepenuhnya hak kita. Ngerti? Oke. Itu memang bukan urusan kami. Tapi, kalau besok masih kedengeran kalian ribut malam-malam, bikin rusuh malam-malam, atas nama ketertiban dan kenyamanan warga, saya akan usir kalian. Ngerti? Lah, apa hak lu ngusir gua, rumah-rumah gua, adik-adik gua? Urusannya apa lu? Bangsat lu. Gimana sih Lu mikirnya udah lu pada? bentak-bentak bokap gua. Udah bubar-bubar. Lu udah gak sopan sama orang tua gua. Kalian Sekarang yang bikin urusannya gaduh. sama gua lu. Bukan gua. Udah Bu, Iya biarin kan? aja. Sekarang kita bubar. Ayo. Permisi. Punten. Rani, permisi. Punten. Rani, permisi. Bu Bibah, maaf, barusan Rani lagi di belakang. Mari, masuk Bu. Ibu nggak lama kok. Oh ya, kamu udah masak? Oh, belum Bu, paling bentar lagi. Udah, kamu nggak usah masak ya. Ini ada makanan nih. Udah ibu siapin. Cukup untuk bertiga kalau kakak-kakakmu pulang nanti. Aduh, makasih Bu, makasih. Ibu pulang dulu ya. Hati-hati di rumah. Kalau ada apa-apa, kasih tahu bapak atau ke ibu ya. Makasih Bu, makasih. Woi, celana kakak yang jin, udah dicuci belum? Iya bentar Kak, lagi masak dulu atuh ih. Wah kacau lu, kapan kelarnya?
cepetan cuciin. Ih, kakak males. Ya, gitulah keseharian Rani. Sekolah, kerja, sekolah, terus kerja lagi. Miris amat kan? Beruntungnya, saat kedua kakaknya tidak ada di rumah, banyak tetangga yang saling berdatangan. Ya, sekedar untuk menengok keadaan Rani. Mereka sangat berempati. Ada yang membawa makanan, ada yang memberi uang, ada yang sekali-kali mengecek kesehatan Rani. Mereka layaknya seperti keluarga. Niko dan Faris, kakaknya Rani, kembali berulah. Kali ini lebih banyak lagi mengundang teman-temannya. Suasana rumah tambah berisik, ketawa-ketawa, pakai musik yang keras. Bener-bener sama sekali nggak ngehargain lingkungan. Ya udah, para bapak-bapak kerjasama dengan Babinsa ngambil tindakan tuh. Mampus kan? Suasana itu sangat mengganggu Rani. Ia hanya bisa mengurung diri di kamar. Warga memutuskan untuk ungsiin Rani sementara. Masalahnya Pak, itu di dalam ada adik perempuannya. Pasti dia keganggu banget tuh. Gimana kalau kita suruh keluar dulu? Taruh di rumah siapa dulu, kek? Ya udah, saya suruh istri deh, biar dia yang jemput. Rani, hei Rani, kamu keluar lewat dapur ya. Tar ibu jemput ke rumah ibu dulu ya. Oh gitu? Emangnya kenapa ya? Ada apa sih, Bu? Iya, nanti aja ibu kasih tahu. Udah, cepetan ke belakang sekarang. Lewat sini aja, Bu. Ya udah, ayo cepetan. Udah dikeluarin katanya. Yuk kita ke sana sekarang. Ayo, cepetan. Kita nggak usah pakai kekerasan ya. Ya Bapak, kayak nggak tahu aja. Mau dipelanin kek atau dikerasin, sama aja. Si Riko tuh omongannya mancing emosi terus. Udah, sikatlah. Oh gitu, ya udah. Hei, kalian ya, sama sekali nggak ngehargain kami sebagai warga. Mesti dengan cara seperti apa sih maunya? Udah pakai cara baik-baik dikasih tahu. Bukannya dihargain malah tambah kelewatan. Kalian ya, ayo bubar. Bubar semua. White, kagak bisa begitu bapak-bapak. Bisa. Bapak udah ngelakuin perbuatan tidak menyenangkan loh, Pak. Perbuatan tidak menyenangkan apa? Kebalik tahu, cepetan. Bubar setan alas. Bubar. Wah, Bray. Nih, bapak-bapak kagak bisa dikasih paham nih. Anjir. Bubar gak? Bubar. Cepetan bubar. Keesokan harinya, si kakak-kakak Rani yang begundal itu bener-bener pergi ninggalin Rani sendirian. Kok bisa? Ya bisalah, orang mereka nggak pernah peduli sama adiknya. Paling-paling, para begundal itu lari ke bokapnya, secara bokapnya masih ada kan? Wah, si Rani harus ngejalanin hidup seorang diri nih. Sepi rasanya. Satu malam, pas Rani sendiri dia ngerasa seperti ada yang manggil dari arah jendela di luar. Rani ngelihat ada seorang wanita paruh baya. Siapakah itu? Sering juga dia ngerasa diikuti sesosok bayangan. Apa yang akan terjadi di kehidupan Rani selanjutnya? Si Rani kelihatan happy nih. Pas kedua begundal kakaknya pergi, Rani ngejalanin hidupnya kayak enteng gitu. Emang sedih juga sih ditinggal saudara-saudaranya. Habis gimana? Tiap hari bikin jengkel terus. Gimana? Sekarang bisa lebih tenang kan? Oh iya, kamu nggak usah khawatir soal makan sehari-hari, ongkos sekolah, terus bayar token listrik. Itu semua kami yang bantu nanti ya. Sebenarnya, Papa masih suka kirim uang sih. Tapi kadang-kadang nggak ngirim juga, nggak tahu kelupaan, atau emang nggak ngirim aja. Rani nggak tahu, itu juga ngirimnya makin berkurang sih.
Rani jadi nggak enak. Malu ih. Kamu nggak usah ngerasa nggak enak segala. Kita semua ikhlas kok. Yang penting kamu tetap sekolah dan bisa ngejalanin hidup normal. Gitu aja sih. Makasih banget. Kebetulan rumah Bapak di depan rumah kamu ya. Jadi bisa ngawasin terus kan? Udah ya, kita pamit nih. Iya Rani. Bapak pulang dulu ya. Ntar aku nginep deh sekali-sekali, boleh dong? Iya atuh, nginep sekarang aja Kak. Jangan sekarang nanti deh ya. Ya udah gak apa-apa deh. Sorry, gua gak bisa nyumbang apa-apa. Tapi kalau soal keamanan, serahin ke geng gua, oke? Oke Kak. Itu siapa sih? Dari tadi mondar-mandir melulu. Mas, cari siapa? Saya lihat dari tadi muter-muter. Oh, enggak Pak. Cuma lihat-lihat aja kok. Lihat apa? Bisa saya bantu? Enggak Pak. Permisi. Gua curiga. Kayaknya suruhan si Tiara tuh. Gimana? Udah dicek? Udah, rumah lu udah pada dikunci. Gelap. Kelihatan ada anak gua nggak? Gak tau lah, kan gak kelihatan kali. Rencana sih, gue bakal balik lagi ke rumah itu. Gue mau netep di situ lagi sama anak gue yang cewek tuh. Dia masih sekolah kan? Iya, gue punya rencana bagus buat dia. Kita lihat aja nanti. Lu mau apain dia? Gue nggak bisa kasih tahu sekarang. Nanti saatnya pasti gue jelasin. Pokoknya dia harus jadi sesuatu. Sekarang Rani udah di SMA nih. Hidupnya udah tenang. Nggak ada gangguan ibunya dan kedua kakaknya lagi. Tapi dia belum tahu bahwa sebentar lagi ada kejutan. Kok nggak diangkat sih? Mama, ngapain datang lagi? Wah, kamu udah di SMA ya? Oh, iya. Emang siapa yang biayain kamu sekolah? Si Papa, Mah. Oh, baguslah. Kalau masih inget anaknya mah, ayo masuk. Mama pengen mandi. Mama, kok sendirian, Mah? Ngapain kamu tanya-tanya itu? Kamu nggak perlu tahu. Si itu balik lagi kan ya? Ibu Tiara kan? Kalau kalian lihat, pasti pada kaget loh. Iya, kayaknya kok awet muda ya. Malah lebih muda loh. Cuma itu aja sih. Kasian si Raninya tuh. Kirain balik dari sana ada perubahan ya. Malah tambah parah sih. Suaminya ada nggak? Nggak tahu tuh. Kayaknya nggak ada deh. Udah nggak aneh lah. Paling baru lagi tuh. Kayaknya dia pakai ya. Pakai apaan? Pura-pura gak tahu aja udah rahasia umum kali. Udah balik. Ibu Rani, Tiara, berencana memanfaatkan Rani untuk segala kebutuhannya untuk memelihara kecantikannya. Dia harus membayar paranormal untuk memperpanjang khasiat penggunaan susuknya. Ternyata, Bu Tiara telah lama menggunakan susuk untuk mempertahankan kecantikannya. Meskipun usia Bu Tiara telah cukup tua, pekerjaannya adalah menemani para pria kaya di luar aktivitas pekerjaannya. Sekarang dia harus mencari cara untuk tetap bisa mendapatkan uang. Yang lebih parahnya, ia menyodor-nyodorkan Rani kepada para hidung belang untuk mendapatkan uang. Tentu saja Rani menolak. Penolakannya membangkitkan kemarahan yang berkepanjangan. Rani benar-benar dieksploitasi, dipekerjakan sebagai pembantu. Semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh Rani. Ia sering membersihkan sampah di ruang tamu, sisa-sisa acara foya-foya ibunya bersama teman laki-lakinya di malam hari. Bahkan untuk makan pun, Rani hanya mendapatkan sisa-sisa setelah ibunya makan. Rani sering kena marah ketika ia gagal mendapatkan uang. Tiara sadar
bahwa kondisi fisiknya sudah tidak menunjang lagi untuk menjerat para lelaki hidung belang seperti yang dulu ia lakukan semasa Rani masih kecil. Hal ini sangat membuat Rani merasa sedih. Aduh, itu orang ngapain balik lagi sih? Kita udah seneng-seneng pas si begundal-begundal Riko sama Faris pergi. Sekarang datang biangnya. Ha! Alamat sial lagi buat warga kita nih. Kita lihat aja, masih kayak dulu gak? Kalau masih, kita usir lagi aja deh. Kamu gak usah nungguin Mama. Mama cuman kurang istirahat aja. Tapi Mama sakit kan? Udah, berangkat sekolah sana. Nanti telat. Oh ya udah, kalau ada apa-apa, Mama kasih kabar secepatnya. Udah, ya. berangkat sana. Abah, khasiat susuknya. Udah pudar nih wajah saya. Udah kelihatan aslinya nih. Saya nggak mau sampai orang-orang tahu soal ini. Hahaha, gampang itu mah. Kan bisa ditambah khasiatnya. Biar lagi kan. Cuman 15 juta kok. Duit saya udah makin tipis nih. Tamu-tamu saya udah pada ngejauhin. Jangan segitulah. Agar bisa terlihat tetap muda, Ibu Tiara ngelakuin ritual dan perjanjian lagi tuh. Walaupun keuangannya udah semakin menipis, tetap tuh maksain. Akhirnya Tiara kelihatan muda lagi tuh. Gak tahu dia bayar berapa. Halo, kamu lagi di mana? Gue di kantor. Ada apaan? Itu, soal kemarin, soal anak gua. Iya, gimana? Lu besok suruh si Marwan buat ngejemput anak gua di sekolahnya. Nanti alamatnya gua kasih. Lu suruh si Marwan ngasihin kabar kalau gua sakit. Bilang aja, gua kejang-kejang gitu. Terus bilangin juga, gua udah di rumah sakit, harus ditemuin sama si Rani, anak gua. Suruh dia ikut mobil. Nah kalau udah masuk mobil lu bawa deh, terserah lu mau bawa kemana kek, gitu. Si Mama sakit apa ya? Kalau malam suka teriak-teriak gitu. Aneh juga sih, tapi mudah-mudahan gak apa-apa sih. Om Marwan, kok ada di sini? Mau jemput kamu. Si Mama masuk rumah sakit. Kok Mama gak telepon Rani ya? Gimana mau nelpon? Orang Mama pingsan kok. Waduh, terus sekarang ngapain? Ya ke rumah sakit lah. Emang Mama yang nyuruh ikut Om Marwan? Ya iyalah, makanya cepetan. Waduh, gimana ya? Si Tiara parah juga sih. Masa anaknya diumpanin ke si Z? Kok gua gak tega ya? Seorang ibu nih bisa ngejerumusin anaknya ke dunia beginian. Apa gue selamatin ya? Gak kebayang kalau anak perempuan gue diginiin. Jadi gitu. Sebenarnya Om udah tahu lama, tapi Om pikir tadinya kok kayak ikut campur amat urusan rumah tangga orang lain gitu. Tapi kalau sampai kamu diperlakukan kayak gini, Om gak tega. Kalau Rani pulang, Mama pasti marah gede. Si Om Zen gendut itu juga pasti bakalan ngambek sama Om. Tapi gak apa-apa lah, sekalian aja Om keluar dari urusan yang gak bener kayak gini. Om juga punya anak cewek. Ngeri karma. Ih, nyebelin. Kenapa sih Mama kayak gini? Terus aja bikin Rani kacau. Sabar Rani, sabar. Terus, sekarang gimana nih? Kamu nangis? Gak tahu. Rani bingung nih, sampai kapan si Mama begini terus? Om, anterin Rani ke rumah temen ya. Oh gitu? Oke. Om anterin ya. Jauh nggak? Enggak jauh kok. Ntar Rani kasih tahu. Ini si Rani gak bisa dihubungi. Gimana sih? Kesel gua. Si Marwan juga malah ngeblokir nomor gua. Lu bujuk lah anak lu bilangin ntar gue beli iPhone deh gitu. Masalahnya si Rani di mana nih? Terus juga dia mau pulang apa enggak? Ya kalau gua gagal ngegaet si Rani, ya berarti lu gagal ngedapetin bonus dari gua.
Gitu aja gue sih. Kok lama sih? Iyalah, macet banget tadi. Ya udah, ayo, masuk. Ya ampun, serem amat sih Rani. Makanya, aku takut, males banget pulang. Ya udah tinggal di rumah aku aja dulu. Nanti aku bilang ibu deh. Ngerepotin nggak? Aku kan nggak bawa baju. Gampang itu mah, pakai baju aku aja dulu. Itu, mamahnya Rani kenapa ya? Hampir tiap malam teriak-teriak terus. Kalau siang, sukanya duduk ngelamun di depan. Serem Tahu tuh, mukanya juga kayak tambah kelihatan menua gitu kayaknya benar kata si Ibu Norman tuh. Apa dia katanya? pakai susuk gitu ya? Ya, gitulah kira-kira. Ngomong-ngomong, si Rani juga gak pernah kelihatan tuh. Tadi pagi sih, saya habis nelpon si Rani. Terus? Iya. Terus gimana katanya, Pak? Dia tinggal di mana sih? Dia tinggal di temennya katanya. Ya, sejauh ini sih aman kelihatannya. Ada hal yang saya ingin kasih tahu kalian. Apaan Pak RT? Oh ya, Begini, kebetulan saya kan kenal sama Pak Herman. Pak Herman itu bapaknya Rani. Nah, dulu Ibu Tiara, mamahnya Rani, kan cerai tuh sama suami yang pertama. Oh, Waktu itu punya iya. anak dua, KDRT si Riko katanya sama sih. Faris. Ya kan? Terus nikah lagi sama duda anak satu. Tapi masih bayi banget. Istrinya meninggal Ya waktu ampun. ngelahirin. Oh gitu ya. Bayinya dirawat sama ibunya Rani. Bu Tiara mau ngerawatnya karena waktu itu pengen punya anak perempuan katanya. Terus dirawatlah sampai sekarang. Tapi, ya seperti kalian tahu, si Rani disia-siain kan? Oh gitu, si Rani bukan anak kandung ternyata. Pantesan ibunya gitu. Tapi kenapa dulu mau ngerawat si Rani ya? Iya juga sih. Akhirnya mereka sepakat ingin mengusulkan untuk mempertemukan Rani dengan bapak kandungnya. Walaupun bapak kandungnya sudah beristri lagi, ternyata Tuhan belum mengaruniakan anak sampai sekarang. Apakah Rani bersedia? Kamu harus pulang. Pulanglah. Itu siapa ya? Rani kayak kenal banget. Kenal deket banget. Gak tahu, itu mimpi atau apa ya? Tapi kayak beneran kejadian gitu. Ih, aneh ya. Sebenarnya dulu pas aku SMP, pernah ngalamin kayak gini. Kayak orang itu pengen nyampein sesuatu gitu. Oh, kayaknya emang bener tuh. Tapi kira-kira apa ya? Penasaran juga sih. Mudah-mudahan cepet ketahuan sih. Jadi kayak misteri gitu gak sih? Siapa sebenarnya ibu yang di mimpi aku itu? Nah, ini ada lagi nih. Fix, ini sering nih. Gini, aku sering kayak lihat gitu. Si mama lagi bangun tidur, terus mukanya jadi kelihatan tua gitu loh. Itu beneran serem sih. Ih, pengalaman kamu aneh-aneh ya. Nah, aku mau nanya. Kira-kira kamu pengen balik ke rumah nggak? Sorry banget. Aku bukan ngusir ya. Cuman beneran nanya doang. Aku ngerti kok, nggak ngerasa diusir juga. Itu dia. Aku bingung. Udah Rani, lapangkan hati kamu. Sekarang kan udah tahu siapa ibu kamu sebenarnya. Walaupun beliau sudah tiada, yang penting kejelasan asal-usul kamu sudah terkuak. Udah jangan sedih, sekarang kamu udah terbebas dari mama kamu yang sekarang. Yang ternyata punya niat buruk sama kamu. Iya, tapi kenapa Bapak nggak bilang dari dulu? Kalau tahu begini, kan Rani mendingan tinggal sama Bapak. Udah, kamu bersyukur aja. Bapakmu juga ada kehilafan. Maafinlah, kemarin malam saya udah telepon bapak kamu. Dia juga ngerasa sangat bersalah. Dan beliau sangat berharap kamu bisa tinggal sama bapak kamu. Dan istri bapak yang sekarang juga sangat berharap seperti itu. Iya Rani, mending mana? Hidup sama Mama Tiara atau bapak kandung kamu? Kamu tinggal pilih aja kan? Iya, Bu Ratna. Rani mau tinggal sama Bapak aja.
Rani takut sama Mama Tiara. Pokoknya gak mau. Rani, Iya, Pak. maafin Bapak ya. Rani takut, Bapak udah Pak. nelantarin kamu. Bapak pikir Mama Tiara benar-benar mau ngerawat kamu dengan serius. Tapi gak taunya. Jadi kayak gini. Maafin Bapak ya. Iya, Pak. Sekarang kamu tinggal sama Bapak sama Ibu sambung kamu Iya, ya. Pak. Rani mau, Pak. Nak Rani, panggil saja saya Ibu ya. Gak usah sungkan, sebenarnya udah lama. Ibu pengen kamu tinggal sama Ibu aja. Tapi Mama Tiara bersikeras buat melihara kamu. Gimana Rani? Kamu mau kan? Iya, Bu. Rani bakalan coba panggil Ibu.